Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, ayyuhal ikhwah rahimakumullah jami'an, kita akan lanjutkan pelajaran sharafnya atau buka halaman 194 125. Kita sekarang sudah memasuki pada bab yang keempat, al-bab al-rabi'. Artinya bab yang pertama sudah kita lewati, yang kedua dan ketiga juga sudah kita lewati. Al-bab al-rabi', bab yang keempat ini wazan dari fa'ila yaf'ilu. Ini teman ya, fi'il madinya fa'ila yang dikasrah ain fi'ilnya. Berarti yang fa'ala sudah selesai Pak ya? Ingat, sudah selesai. Ingat 3 bab, yaf'ulu, yaf'ilu sama yaf'al. Nah sekarang yang bab keempat yaitu fa'ila yaf'ilu. Jadi yang keempat, yang kelima nanti insyaallah fa'ila yaf'al. Kita awali dengan fa'ila yaf'ilu dulu. Untuk bab fa'ila yaf'ilu, ya, fa'ila yaf'ilu ini kebanyakan ya Pak, kebanyakan fi'ilnya itu lazim, ya, fi'ilnya lazim kebanyakannya. Walaupun mungkin ada ya, ada yang muta'addi cuma jarang. Kebanyakannya dari fi'il lazim, dia nggak butuh objek. Baik, karena ini babnya mas fi'il mudhari'nya yaf'ilu, nanti seperti biasa ada perubahan pada fi'il amarnya ya, yaitu if'il. Itu juga dikasrah ya, fa'ila yaf'ilu jadi if'il, la taf'il. Kemudian maf'il. Di sini nggak ada isim alatnya ya Pak, nggak ada isim alatnya. Kenapa? Ya tadi karena kebanyakan dari fi'il yang lazim, sehingga tidak membutuhkan apa isim alat. Baik, jadi untuk tasrif cukup pada isim zaman sama isim makan saja ya, nggak ada isim alatnya. Silakan nama antum tasrif. Contohnya dulu dari fa'ila yaf'ilu, nanti baru kita masukkan contoh yang lainnya, fi'il yang lainnya. Tafadhol. Fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'ilu fu'lanan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il maf'ilun. Nah, di sini dicontohkan hasibah. Hasibah artinya menghitung ya. Ya artinya menghitung. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya, menghisab atau menghitung. Dan kita ya kawan, nanti di padang mahsyar ketika seluruh makhluk dibangkitkan dari alam kuburnya, kemudian akan digiring kepada mahsyar, akan dihisab seluruh amal perbuatan kita, akan dibagikan, disodorkan catatan amal, dan nanti akan ditimbang. Dan itu waktunya sangat lama ya Pak. Dalam surat Al-Ma'arij disebutkan ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Penantian panjang di padang mahsyar.
ya, perhitungan amal, catatan, hisab dan yang lainnya. Kata Allah dalam Al-Quran, selama 50.000 tahun lamanya. Kira-kira 50.000 tahun. Dan kita tahu hitungan akhirat dengan hitungan dunia satu hari berapa? Wa kana yawman inda rabbika ka'alfi sanah. Satu hari hitungan akhirat di dunia berapa ya Pak? 1000 tahun. Berarti kita hidup di dunia ini sangat sebentar. Gak ada hitungan 1 jam dibanding kehidupan akhir. Nabi saja di alam kubur berapa sekarang? Nabi pernah hidup 63 tahun ya kan, di dunia. Dan sekarang sudah 1447 kan, sudah Muharram kan? Sekitar 15 abad ya di alam kubur. Lebih lama kan di alam kubur daripada di dunia kan? Nanti di akhirat, hari kebangkitan, di kubur pada masyarakat 50.000 tahun lamanya. Belum nanti perjalanan nanti sirat, mizan, sirat ya, nanti kontoroh, nanti berujung surga atau neraka. Maka jadi orang yang cerdas semuanya, yang bisa memanfaatkan umur yang sebentar ini untuk menggapai kehidupan yang sesungguhnya. Antum pernah mendengar kan? Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang cerdas? Orang yang aksaruhum dzikran lil maut. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Karena orang yang selalu ingat dengan kematian akan semakin memacu dia, memotivasi dia untuk terus beramal saleh dan meninggalkan maksiat. Tahu kalau dia akan mati, mana bekal yang harus kita persiapkan. Dan kata Nabi, wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da. Dan orang yang paling bagus persiapan, ya persiapannya bekalnya untuk menyongsong setelah kematian. Itulah orang yang cerdas, ya. Ini kawan. Berarti hakikat kita hidup ini menanti sebuah yang namanya kematian. Kita menanti yang namanya kematian. Ini ya, maka disiapkan dengan sebaik-baiknya. Baik, hasibah artinya menghitung, hisab. Ya, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, wa halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'adzab. Ini apa yang kita dapat dari nikmat ini, dari nikmat ya, kesehatan, rezeki atau yang lainnya, yang halal akan dihisab. Ingat, yang halal akan dihisab. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kelak kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat yang Allah berikan ketika di dunia. Ya, kesehatan, penglihatan, pendengaran, semua dari harta benda yang Allah berikan kepada kita itu enggak lepas dari yang namanya pertanyaan. Ya, halalnya saja dihisab. Wa haramuha yu'adzab. Yang haram akan disiksa, akan diazab. Ya kan ya? Hanya antum perhitungkan ketika mempunyai harta, ya, apakah saya belanjakan kepada perkara yang dihalalkan atau yang diharamkan, ada enggak manfaatnya? Itu antum pikirkan terlebih dahulu. Ya, karena halalnya saja akan dihisab, apalagi yang haram akan berdampak bahaya atau azab bagi diri kita sendiri. Baik, sekarang pasal hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu khusran hasibun mahsurun ihsib la yahsib mahsibun. Ya. Jadi hasib itu isim fa'ilnya, mahsub yang dihitung, isib hitunglah. La tahsib jangan kau hitung, mahsibun tempat atau waktu menghisab. Nah, kita masukkan apa? Contohnya yaitu di sini tafihah. Masdarnya apa? Ada yang tahu masdarnya tafihah?
Tafahatan artinya rendah. Sedangkan rendah, remeh gitu ya. Tafahatan atau tufuhan, bisa dua ini apa? Kita ambil salah satu aja. Tafahatan atau tufuhan. Suatu yang rendah, yang remeh, yang tidak berarti. Kita pakai yang tafahatan aja ya. Silakan. Tafiha yakfihu. Bacanya yakfihu. Tafiha yakfihu. Tafahatan tafihun makfuhun. Ikfih ya. Ikfih la takfih makfihun. Ya. Jadi mirip dengan sinonimnya dana. Dana itu juga artinya rendah. Dana ya ini duit yang kita sering banyak ya, pernah ya? Yang di bab fa'ala yaf'il. Ada itu kan contohnya dana, artinya rendah. Makanya dunia itu dikatakan dana ya, artinya rendah. Dunia ini rendah. Ya, maka keliru kalau antum cita-citanya mengejar dunia. Jadi antum banyak mencari sesuatu yang rendah. Ya, sesuatu yang rendah. Maka keliru ya. Dari kata dana artinya rendah. Dunia, ya, sesuatu yang rendah. Baik, itu tafiha ya. Insyaallah mudah ya. Kemudian lanjutnya na'imah, artinya lembut. Na'imah yan'imu nikmatan. Ya nikmatan, nikmat itu apa? Masdarnya nikmat. Dari kalimat na'imah, yang lembut, yang nikmat ya. Silakan. Na'imah yan'imu. Nikmatan na'imun man'umun imlatan na'im man'imun. Orang yang lembut, apa besarnya? Na'im. Na'am. Lembutlah. Ya, baik. Sedikit ini contohnya di sini ya. Cuma ada 3 ya. Baik, langsung saja. Sekarang misal wawi. Misal wawi apa? Misal wawi apa? Fi'il ya. Fi'ilnya berubah huruf ilah. Di sini wawi berarti huruf wawu ya. Huruf wawu. Yang fi'ilnya berubah huruf ilah itu asli. Contohnya warisa di sini apa? Warisa dicontohkan di sini. Lihat contohnya dulu apa? Wamiko, sama nggak? Wamiko. Diatur apa? Sama wamiko ya. Wamiko yamiku mikotan. Wamikun maumukun miklatamik maumikun ya. Apa dan? Wamiko dulu. Wamiko yamiku mikotan. Wamikun
mawidun. Nah, selanjutnya kalau kamu itu apa? Rindu ya? Ya rindu. Nah, artinya rindu. Kemudian antum masukkan sekarang warisa. Berarti nanti masdarnya risatan. Ya risatan. Sama ini kata berarti risatan. Ya, warisa yarisu risatan. Risatan warisun maurusun ris lataris maurisun. Nah ini biasanya muncul nih kalau di konfigurasinya bab mewaris atau mewarisan itu ada ya. Kalau antum membaca surat An-Nisa mas ya, bab warisan ada nih kalimat warisan ya, bab mewaris. Di situ ayat-ayat tentang pembagian harta warisan ya. Baik, lanjut saja Pak ya, kita percepat. Sekarang masuk waliho. Waliho sama ya, kemarin di bab fa'ala yaf'alu itu ada ya, walaho dulu ya. Ingat ya, walaho ada, cuman beda wazan di sini. Ini di sini fa'ilah waliho. Artinya sama ya Pak, artinya menjilat. Ya menjilat. Masih sama ya, walau atau waliho masih sama artinya menjilat. Dia masuk misal wali. Kemarin apa masternya Pak? Wulu ghon. Fadal. Dia lehu. Gimana ini? Lighotan ya. Kalau yang walagho wulughon, yang sini waligho lighotan. Coba diulang. Lighotan. Waligho yaligho. Waligho yaligho. Lighotan. Waligho maulughun. Latali maulihun. Ketika dewan di situ wawunya dibuang ya pada fi'il mudhari. Aslinya kan yaulihu, aslinya yaulihu, betul kan? Aslinya yaulihu, walagho yaulihu. Nah kemudian wawunya dibuang karena apa? Karena untuk meringankan lisan. Yaulihu itu berat bagi orang Arab. Dibuang wawunya karena wawu huruf ilat, ya juga huruf ilat, sama-sama ilat ya. Jika bertemu dua huruf ilat, yang satu disukun maka buang. Ya dibuang salah satunya itu wawu. Kalau ya kan ya mudhari masih dipertahankan, tapi wawu yang dibuang. Jadi yalihu untuk meringankan bacaan. Sama ya Pak, ketika di mana ini? Di fi'il amr atau ketika di fi'il amr siapa di situ? Li, gitu ya. Li, susah ya? Li. Nah, di situ alif sama wawu sama-sama sukun. Ya Pak ya? Ya udah, buang aja semua dua-duanya. Enggak ada fungsinya ya. Ada ilah, langsung li. Kayak mik gitu. Itu tentang huruf ilat ya, perubahan dalam bentuk apa namanya yang ada huruf ilatnya. Memang ya kalau perhatikan ketika di bab misal ajwaf maupun nakis itu banyak perubahan di situ ya. Karena memang aslinya ada huruf ilatnya, ada penyakitnya. Maka biasanya ada perubahan dari sisi pembuangan huruf ilat. Nah, lanjut jawaban satu lagi wasi'ah. Wasi'ah yasi'u si'atan ya. Ya, lanjut. Coba lagi. Wasi'ah yasi'u si'atan. Wasi'un mausu'un. Si' la tasir' mau
Ya, artinya luas. Atau kalau surat ayat kursi apa? Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Ya. Kursi Allah itu sangat luas, seluas langit dan bumi. Ya, kursinya aja luar biasa Pak ya. Sangat luas Pak ya. Langit saja Pak, langit nih dibandingkan langit berikutnya, ayat 7 lapis Mas ya. Itu bagaikan apa kata Nabi? Cincin yang dilempar di pada pasir. Langit ini yang pertama dibanding langit yang berikutnya, seperti itu. Ibaratnya bumi ini dibandingkan dengan langit itu seperti cincin yang dilempar di padang pasir. Nah, perbandingan langit pertama dengan yang kedua seperti itu sama. Berarti apalagi nanti sampai kursinya Allah ya. Wah, bagaimana? Itu bisa dibayangkan dengan kebesaran Allah. Allahu Akbar. Luasnya dia luas. Baik, selesai pembahasan misal wali. Sekarang yang terakhir yaitu lafaz mafruq. Yang di sini cuma 3 Pak ya. Sahih, misal wawi, kemudian lafaz mafruq. Tidak ada nakis atau yang lainnya nggak ada ya. Nggak ada mudha'af, itu nggak ada. Lebih cepat di sini. Apa lafaz mafruq ya Pak? Lafaz itu tadi double huruf ilatnya. Ya. Terus mafruq apa? Artinya mafruq terpisah. Berarti apa maksudnya? Di sini maksudnya adalah fa fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf illah. Berarti yang tengah-tengahnya itu ain fi'il ya. Ain fi'ilnya huruf sahih. Sedangkan fa sama lam fi'ilnya berupa huruf illah. Contohnya waliyah di situ. Apa masdarnya Pak? Waliyatan. Hah? Wirayatan. Wirayatan apa wariyatan? Wirayatan. Wilayatan sama dengan itu. Terus wirayatan. Coba tasrif waliyah dulu. Waliyah yali wilayatan walin mauliyun li latari maulan. Wilayah nih. Berarti wilayah itu pakai bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia. Wilayah kekuasaan. Waliyah kan dia menguasai Pak, menguasai. Berarti wilayah kekuasaan. Ya, berarti dari bahasa Indonesia, bahasa Arab. Kita berarti timur dari bahasa Arab. Bahasa kita timur dari bahasa Arab. Waliyah yali. Asalnya gimana itu? Waliyah yali. Coba kita lihat ya. Kan wazannya yafilu. Nanti kita balikan ke asli ya. Ini apa ya? Ini aslinya begini. Aslinya fa'ala fa'ila yafilu kan. Waliya liu.
Nanti perhatikan di situ. Ketika ada huruf ilat di akhir ya berharokat, maka ini sangat merepotkan ya diucapkan. Sikol berat, maka disukun. Liu itu berat bagi mereka orang Arab ya. Sikol katanya berat. Kemudian yau liu seperti biasa yau. Huruf ilat ketemu huruf ilat. Ya enggak? Mana yang berat untuk dibuang di sini? Wow. Wow. Karena yau itu juga berat mas ya mengucapannya. Jadinya apa? Ya. Yali. Ini mudah ya. Yang paling mudah aja. Nah, huruf ilat ini kita buat karena sebelumnya juga fathah, ya maka nggak berfungsi dia. Kalau wawu kan pasangannya doma ya? Ya doma. Nah kita buang aja. Kalau kita ucapkan semakin berat, kemudian juga huruf ya di doma juga berat, maka kita buang juga ini harakatnya. Jadi tinggal yari ini yang dipakai. Walia yari. Tapi anda harus tahu ya, di sini yang dibuang wawu sama apa di sini? Huruf ya sini. Kenapa yari Irfan? Ada yari begini karena wazannya ya ilu ya, ini misalnya ilu. Ini tetap pertahankan. Harokat lam fiilnya, perhatikan di sini. Ain fiil ya. Ya tetap dipertahankan ya, kasrah dia. Sebagaimana pada fiil mudhari'nya. Kayak yaumiddin. Hah? Seperti yaumiddin. Beda Pak. Kalau yaum itu dia nanti masuknya isim jamid Pak. Kalau ini kan isim mushtaq, ada pecahan-pecahannya. Iya ya. Ya. Kalau yang jamid itu ya sudah itu aja Pak, nggak ada pecahannya, nggak ada tasrifannya Pak. Ya, nggak ada tasrifannya. Kemarin masuk aja isim jamid mushtaq masuk. Nah itu. Kalau yang jamid itu pokoknya kayak baitun Mas ya, nggak ada pecahannya, nggak ada akar katanya. Beda dengan ini Pak. Masjidun itu ada akar katanya Pak. Masjid itu kan isim makan. Ya Mas ya. Dari akar kata sajadayas judu. Gitu ada akar katanya tasrifannya. Namanya mushtaq, pecahan-pecahannya Pak. Perentelannya gitu bahasa kita. Perentelan itu ada. Sedangkan jamat nggak ada. Dia memang asalnya begitu dah. Nggak punya akar kata, nggak punya pecahan. Baitun, apalagi apa kemarin? Contohnya lagi. Jawalun, HP, Polamun, ini nggak ada akar katanya, ya. Tetapi isim jamid, ya. Nanti yang kita pelajari barusan tadi Pak, yang kemarin itu. Nah kalau isim jamid, apa? Ya tinggal dihafal aja ya. Nah kebanyakan bahasa Arab itu dari isim mushtaq, enaknya begitu Pak. Jadi kita tahu akar katanya Pak. Atau perhatikan aja. Nanti kalau kita perhatikan baca kitab Budul, hampir semua susunan kalimatnya dari isim mushtaq. Jadi enak kita tahu tasrifannya, tahu akar katanya. Lu kok kenapa dibaca seperti ini wazannya begini, gitu Pak. Ya, yang jamid itu jarang ya. Tanyakan mushtaq. Ini kan mushtaq semua nih, kita baca ya. Ini mushtaq semua nih, ada pecahan semua, ada akar kata. Fi'il madhi, mudhari', masdar, kemudian apa? Isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr dan yang lainnya. Nah, ini pecahannya. Nah ini Pak, nanti lihat bagian di situ. Walin, asalnya apa dia Pak? Al-wali gitu ya. Asalnya wali. Nah, itu isim apa itu ya Pak? Kalau ada isim di akhir ya sebelum dikasrah, isim apa? Manqus. Nah kaidahnya isim manqus, ketika alif lamnya hilang maka iya-nya ikut hilang, jadi walin, gitu ya. Ini kan kaidahnya. Jadi aslinya al-wali gitu Mas. Ada alif lam kemudian iya-nya muncul. Intinya iya itu muncul kalau ada alif lam. Kalau alif lamnya dihilangkan, maka ini ikut hilang. Itu kaidah isim manqus. Ya, kalau alif lam kita buang jadi walin. Nah, kasrotain itu menunjukkan ada ya
yang dibuang. Ngerti ya, insyaallah. Kemudian li. Nah ini mas isim fi'il amarnya nih. Jimnya li. Aslinya apa ya, Bang? Coba anda perhatikan aslinya apa itu? Aslinya apa? Coba ya kita tulis. Kok bisa li gitu ya? Gampang banget ya. Li gitu doang. Perhatikan ya, Pak. Fi'il amar itu diambil dari fi'il mudhari. Kita perhatikan nama mudhari'nya dulu nih. Ini ya, yali kan ya. Sudah dia ketemu di mudhari'nya. Nah, Yauliyu. aslinya kan apa wali ya kan, berarti if'il ya. Gini ya Pak ya. Berarti gimana nih? Iu beli gitu ya. Nah gini, kalau kita paksakan ya, anggap aja kita paksakan Pak ya. Paksakan sesuai dengan wazan ini Pak ya. Wazan fi'il amar. Kita paksakan nih. Iu li. Nah, tadi sudah kita sampaikan ya Pak. Kalau ada hamzah wasol, alif ya dan wawu sama-sama apa ini? Huruf ilah. Ya, aslinya kan hamzah wasol itu nggak ada harokatnya di sini, ya Pak ya? Nggak ada harokatnya, sama-sama sukun. Maka sama-sama nggak bisa terbaca kan Pak? Ya, buang sudah dua-duanya, nggak berfungsi. Tinggal li, ya tinggal li. Loh, kok kenapa jadi hilang ya-nya? Li doang kan ya, ya-nya dibuang. Nah, ini Pak yang saya akan sampaikan. Tanda sukun atau tanda jazmnya untuk fi'il yang belakangnya ada huruf ilah, kayak nakis, kayak lafif tadi kan, lam fi'ilnya ada huruf ilah kan, maka dengan membuang apa? Tanda jazmnya apa? Membuang huruf ilahnya. Kalau yang standar kan sukun Pak ya. Ini yang standar ini yang sahih sukun, if'il sukun. Nah, tapi kalau ada fi'il yang lam fi'ilnya asli huruf ilah, ketika dijadikan fi'il amar, tanda jazmnya, tanda sukunnya dengan apa? Membuang huruf ilah. Jadi li itu doang. Paham ya? Nanti ini nanti ada insya Allah kita pelajari i'rab fi'il amr. Jazmnya dengan membuang huruf ilah. Kenapa? Karena dia fi'ilnya aslinya, lam fi'ilnya berupa huruf ilah. Ini khusus yang huruf ilah ya, kalau lam fi'ilnya. Tapi kalau yang sahih seperti yang lain dari hasibah atau yang lainnya dengan sukun. Ya, dengan sukun. Sudah saya jelaskan kalau nggak salah di pembahasan dulu. Kayak ini, da'a yad'u. Coba untuk perhatikan ketika fi'il amrnya ud'u, ya kan? Ud'u. Ini Pak, ud'u itu fi'il amr. Aslinya kan ada huruf wawu di sini Pak. Ud'u, aslinya begini. Ud'u. Ya aslinya gini, ud'u. Ya kan? Nah, tanda jazmnya karena dia fi'ilnya nakis. Tahu nakis Pak ya? Lam fi'ilnya ada huruf ilahnya, tanda jazmnya kenapa? Membuang huruf ilah. Bukan dengan sukun. Bukan. Sukun bagi yang sahih. Mas. Paham ya Pak? Insyaallah. Paham ya, insyaallah itu ya. Itu model perubahannya. Terus la tali sama ya. La tali tadi sama. Aslinya apa? La tau liyu gitu ya. Saya la tau liyu masih begitu. Nah, terus dia jazmnya dengan membuang huruf ilah jadi la tali. Wawunya dibuang dan iya-nya pun dibuang. Jadi la tali. Terus maulan.
Baik. Sekarang itu tasrif lagi ya, Pak. Artinya mawaliyah tadi menguasai ya, menguasai wilayah kekuasaan. Tinggal dua lagi nih contohnya. Kasih tadi ya. Nanti langsung besoknya fa'ilayat alu besok selesai lah. Sekarang contohkan, masukkan contoh lafaz maf'ul warisa, waria. Waria. Waria belum ya? Bahaya gitu. Udah. Bahaya. Tafsir. Waria. Di sini nanti kan berapi ya. Bukan bahasa Indonesia ya, Pak ya. Waria bukan bahasa Indonesia nih. Waria bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arabnya muhannas, ya banci atau waria itu muhannas. Bahasa Arabnya. Baik, silakan. Waria yari wiroyatan. Ya wiroyatan. Silakan. Waria yari wiroyatan. Wari mauriyun rilari mauron. Ya mauron. Ya berapi. Ya dia berapi. Baik, satu lagi Pak. Insyaallah ini ya. Yang nanti sudah kita lewati aja ya. Wahia artinya koyak. Berarti masdarnya apa ini? Wihayatan. Wihayatan ya. Silakan. Koyak. Koyak itu sobek sama nggak? Koyak dengan sobek sama nggak? Sama ya. Ya. Silakan. Wahia yahi. Yahi wihayatan. Selesai Pak. Ya bab fa'ila yaf'il. Sedikit ya. Enggak kayak yang kemarin. Enggak ada yang kemarin banyak contoh-contohnya. Ini cuma ada sahih, misal wawi sama lafaz mafruq. Gimana? Mau belajar baca kitab aja? Hah? Kalau nggak sabar pengen belajar baca, sebenarnya asal waktu khusus kan ya? Terus ada waktu khusus untuk belajar baca. Jadi di antara aplikasi teori yang kita sudah kasih ini, kita sudah langsung praktekkan ke baca gitu. Insya Allah cepat bisa nanti. Kita bisa bab yang kelima fa'ila yaf'alu. Jadi yang terakhir fa'ula yaf'ulu. Nanti yang ini untuk sulasi mujarrad 3 huruf itu cuma ada 6 bab ya. 6 bab doang. Ya, tinggal 2 lagi fa'ila yaf'alu sama fa'ula yaf'ulu. Tinggal 2 lagi nanti. Dan nanti baru masuk yang merubai 4 huruf. Kalau 4 huruf gampang ya Pak. Gampang semua. Kalau yang 4 huruf ya soalnya dia mas dari itu kita nggak usah nyari-nyari. Udah tinggal disesuaikan dengan wazannya saja. Untuk yang 4 huruf. Ada pertanyaan Pak? Gak ada ya? Oh, gak ada cukup ya?
Yakin nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada udah kita cukupkan ini. Ya mas, nggak ada ya? Kosakata udah banyak kan? Udah kita banyak kemarin di kosakata itu. Kosakata udah kita banyak pelajari. Mungkin sebelumnya kita kan belum pernah ya nasrib yang fi'il madhi untuk yang nakis atau bisa dibilang sulasi mujarrad ya tasrif apa jawaban yang ke bawah lughawi ya. Kita jarang ya, belum pernah ya kayaknya ya. Kalau yang sahih kan sudah sering ya. Kalau yang fi'il madhi bentuknya nakis atau lafif udah pernah belum? Belum pernah ya? Nanti lihat di situ, nanti lihat di halaman, coba di halaman 154. Sudah ketemu ya Pak? Yang walia, lafif mafruq walia, atau nanti wako, yaki, sebelahnya wako sama walia, udah ketemu? Udah ya? Cuma itu lihat perbedaan situ tasrif istilah tasrif lughawinya yang horizontal ya, yang ke bawah. Wako ya, nah itu ketika di fi'il mudhari itu di dhamir apa? Dhamir huma ya. Itu hidup dia aja di situ. Wako ya, wakau, wakota, wakoina. Nanti perhatikan situ membayangkan ada dhamir huwa humahun. Iya hunna di sini ya. Kemudian waqaita waqaituma waqaitum waqaiti waqaituma waqaitunna waqaitu waqaina. Perhatikan kenapa jadi waqa ya Pak? Kenapa jadi waqaita? Kok enggak jadi waqita? Kenapa? Karena ain fi'ilnya bersitu fathah. Maka ketika bersama dengan dhamir hunna waqaina waqaita waqaituma, jadi kembali kepada asal pada ain fi'ilnya berharakat fathah. Perhatikan ya. Coba tuh bedakan dengan wala di sini. Kalau walia kan ain fi'ilnya kasrah. Ini lihat perbedaannya nih. Walia walu waliyata walina, bukan walaina, bukan, tapi walina. Kenapa ya Pak walina? Karena dia ain fi'ilnya aslinya apa? Kasrah. Itu perbedaannya. Nanti perhatikan ya. Perhatikan di situ beda tuh. Walina, walita, walituma, walitum, waliti, walituma, walitunna, walitu, walina. Jadi fungsi ya kita membedakan ain fi'il fa'ila dengan fa'ala. Di sini fungsinya nanti ketika pada tasrif lughawi atau horizontal, ketika bertemu dengan dhamir hunna ke bawah, hunna, anta, antuma, anti seterusnya, itu aja dapat pada sisi perubahan di situ. Ya perbedaannya di situ kelihatan tuh. Kalau waqaina karena aslinya wazannya fa'ala yaf'ilu dia, ayat alu apa? Fa'ala yaf'ilu dia. Ya, fa'ala yaf'ilu, sedangkan walia ini adalah babnya fa'ila ya. Maksudnya fa'ila dia, ain-nya dikasrah. Ya kan ya? Bukan fa'ala tapi fa'ila. Ya, fa'ila yaf'ilu. Paham maksudnya ya? Makanya tadi dibedakan, ada misal wawi, ada mafruk gitu ya, dibedakan di situ. Yai, wawi itu maksudnya untuk membedakan nanti di tasrif lughawinya. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti ya? Belum Ustaz. Hah? Belum ya? Coba itu perhatikan di situ. Mau ditulis nggak? Nggak usah ya, mama taruh dulu sini.
Atau bayangkan saja huwa huma hum hiya huma humna. 3 baris pertama huwa huma hum ya. Kemudian 3 baris berikutnya hiya huma humna, terus anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Ini 14 domir ya. Yang sudah kita bahas di pembahasan domir-domir itu dulu. Nah, coba antum perhatikan di ini ya, Pak. Di domir hunna kalimat waqaina. Sudah ketemu belum waqaina? Jadi waqota waqaina ketemu? Sudah. Domir hunna kan itu. Nah, mungkin antum bertanya, ini kok bukan waqina tapi waqaina. Kenapa? Karena dia aslinya babnya apa? Fa'ala ya ilu. Fa'ala dia. Ain fi'ilnya dia apa? Fathah. Maka ketika di domir hunna kembali, asalnya kembali di situ. Kembalikan kepada asal yaitu apa? Waqaina, bukan waqina. Paham enggak? Ngerti sampai sini? Coba kita lihat bandingkan dengan walina sebelahnya. Waliya walu waliyat waliyata walina, kok bukan walaina ya Pak? Kenapa? Karena aslinya apa? Aslinya apa? Fa'ila tadi kan, bab fa'ila yafilu. Babnya fa'ila kan aslinya ain fa'ilnya dikas kasrah. Maka ketika di domir hunna dia kembalikan ke asalnya itu walina walita. Nah, beda kan? Beda kan? Ya. Beda dong ya. Karena babnya berbeda. Yang satu babnya fa'ala di fathah ain fi'ilnya, sedangkan waliyah di kasrah ain fi'ilnya. Nah, ketika di tasrif lughawi juga muncul perbedaan di sini. Mudah kan? Mudah kan? Kita lama nggak ada tasrif ini nih, nggak ada tasrif lughawi nih. Nah apa? Nanti pelan-pelan aja lah. Kita tasrif istilah terus ya. Biasanya terus istilahnya. Apa ya, Pak? Aku bisa ngerti ya? Ngerti? Nggak ngerti nggak apa-apa lah. Gampang kan? Tanyakan lagi. Mau tanya Ustaz. Nah, Yang bakoina ini kan pakainya yang fa'ala. Taunya kalau fa'ala yaf'ulu apa yaf'ilu atau yaf'alu gimana Ustaz? tadi apa berapa Mas? 54 1, 54 5, Pak. 4 ya. Mana tadi? Ya saya acak-acakan ini. Nah, gimana Mas pertanyaannya? Kan tadi yang bakoina tadi kan pakainya fa'ala. Ya, fa'ala yaf'ilu. Nah, ain fathah tuh hasilnya. Fa'alanya itu ikut yang fa'ala yaf'ulu apa? Yaf'ilu kan waqayaki. Waqayaki biqayatan wakin mauqiyun kilataki mauqon mikon. Ini enggak? Nah, fa'ala yaf'ilu dia sudah kita lewati kemarin. Di bab fa'ala yaf'ilu. Anu cek lagi tadi ya. Kalau nggak salah barangkali. Waqayaki. Bahasanya yaf'ilu. Aslinya yauqiyu kan gitu kan? Yaf'ilu dia, fa'ala yaf'ilu. Tapi kan kalau waktu lafaz apa? Maf'ul kan ya? Fi'il sama lafaznya huruf ilah. Ya. Bedanya kalau yang waliyah sama-sama lafaz maf'ul, cuman kalau waliyah kan babnya fa'ila yaf'ilu, kalau yang waqa fa'ala yaf'ilu. Sama-sama fi'il mudhari'nya yaf'ilu, cuman fi'il madhinya beda. Kalau yang waqa fa'ala ain fi'ilnya fathah. Ya. Kalau yang waliyah fa'ila ain fi'ilnya kasrah. Ngerti Mas? kalau yang domah Ustaz Hah? fa'ulu nggak ada. Gimana? Yang domah yang fa'ulu Yang yaqulu ya itu nggak ada Ustaz, cuman fathah sama kasrah doang. ada di situ tuh Zaid yang yaqulu tuh yang nakis waw ini. Yang paling pertama. Goza wa itu.
Ada kan? Nah, seperti kan di tempat guna wazauna. Fathah kan ya? Nah, itu wazauna. Kadang-kadang aslinya fa'ala dia. Fa'ala yaqulu. Wazaya besul dia wazannya. Fa'ala yaqulu. Kalau kan wawi itu nakis wawi berarti fa'ala yaqulu. Kalau yang saro fa'ala ilu saro yasri mirip kayak wako dia yafilu fa'ala yafilu. Kalau nakis kan takarannya apa? Takarannya masih ukurannya di lam fiilnya huruf ilah kalau yang nakis ya. Kalau yang lafif itu buahnya fa sama lam fiilnya. Ngerti mas? Ngerti gak? Yang itu tadi, yang fa'ala yaqulu, yang habis tadi contohnya ghoza itu, ghoza yabzu, ghozata, ghozauna, tetap masih di fathah zaknya, masih di fathah, masih normal ini ya pak, karena memang wazannya fa'ala dia. Bukan fa'ila, bukan fa'ila. Coba tuh lihat di kalimat syawa tuh syawa, sebelahnya walia coba. Syawa ya syawaya, syawau. Syawat, syawata, syawaina. Kenapa di fathah wawunya di situ? Karena babnya fa'ala tuh. Ya, begitu ya. Terus kita lihat sebelahnya qawiyah, qawina. Kenapa dikasih ya Pak? Kok qawina bukan qawaina? Karena apa? Kenapa? Babnya apa? Fa'ila. Qawiyah, fa'ila dia. Itu ya Pak ya. Jadi untuk lafaz mafruq maupun makrun ya, antum cukup perhatikan ain fiilnya aslinya fathah atau kasrah. Ikut bab fa'ala atau fa'ila, berarti ya? Di sini. Kalau yang fa'ula ya Pak, yang fa'ula yang tadi yang tanyakan Mas ya, yang doma Mas ya? Yang doma itu nanti cukup diikutkan sama ini aja. Nakis ya, karena dia cuma satu bab yaitu yaqulu. Wazannya yaqul. Ya, atau ikutkan bab yaqulu. Ada nggak istilah contohnya yang fa'ula nggak? Ada nggak? Yang ainnya di kasrah, di dhamma. Ainnya di dhamma pada lafaz mafruq. Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti diikutkan yang nakis wawi. Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada di sini. Tapi ikutkan nakis yang wawi. Tapi contohnya apa coba? Coba ada contohnya nggak? Sarwa. Saru. Ya, sarwa itu Mas ya. Ya, sarwa ya sarwa. Apa bahasa Jawanya saru itu? Saru. Ada bahasa Jawa juga di sini saru ya, tapi di luar Jawa ya Mas. Sarwa, saru, sarwat, sarwata, saruna. Nah ini Mas, masih tetap ya saruna di dhamma ya. Jadi mempertahankan ain fi'ilnya tetap saruna, kan fa'ula dia. Kalau tasrut semuanya Pak, fi'il madhi, mudhari, lumayan lama ya. Nanti ada masdarnya juga, isim fa'il, isim maf'ul,
ada tasrifannya semua itu sebenarnya. Cuma lumayan lama ya. Lumayan lama ntar. Ini nggak ada mas, di atas berarti kan tuh di halaman 128, 129 untuk bab faula itu memang nggak ada contoh lafaz maf'ulnya mas, nggak ada. Udah ketemu? Yang satu. Nggak ada lafaz maf'ulnya, nggak ada. Ya, maf'ul maupun maf'ul nggak ada. 128, 129 di bab faula ada nggak lafaz maf'ul contohnya? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya berarti udah nggak ada. Ya, masih ditanyakan kan? atau nanti memang kalau memang ada, seandainya ada nih lafaz maf'ul yang ikut wazan faula, nanti ikutkan wazan sarwa saja. Ikutkan yang nakis nih, sarwa. Jadi nanti ketika bertemu dengan dhamir hunna, dengan kata saru, saruna, saruta, gitu ya. Begitu kan ya? Tadi saruna, saruta ya. Tetap dipertahankan domahnya. Pada roh itu, roh yang di domah. Betul mas ya? Nah itu. Karena di contohnya sendiri nggak ada lafaz maf'ul di bab faula yaqul. Ya Pak, fungsinya ternyata di sini ya, kenapa kok beda-beda wazannya? Karena ketika bersambung di tasrif lughawi itu nanti berbeda. Ya, ketika bertemu dengan guna antar seterusnya. Udah gak usah dipikir pusing-pusing kayak gitu ya. Yang penting bisa baca ntar. Ya mas ya. Bisa baca, paham udah kayaknya. Anggap aja lewat gitu ya. Aliatum nggak masuk, Mas Wahyudi? Berulang. Oh, berulang ya? Cukup, ada pertanyaan lagi ya? Berarti mulai besok kita tasrif ya. Fi'il madhi, lughawinya, mudhari, lughawinya. Jadi semakin panjang nih ya. Biar sekalian lah, nggak nanggung ya. Biar nggak nanggung. Insyaallah nanti insyaallah ya. Insyaallah waktunya cukup lah. Baik, Ikhwan. Khalas? Ini berarti yang ada ain di bawah lafaz maf'ul ini akan menunjukkan bahasa fa'ala dulu gitu. Ya, yang babnya. Babnya ya. Berarti yang kasrah berarti bab fa'ila gitu Mas. Kemudian yang fathah berarti bab fa'ala gitu. Bisa bingung itu bahasa kemana, berarti di sini sudah dijelaskan gitu. Maksudnya. Oh, iya. Gimana? Ada yang ini itu. Di halaman berapa tadi? 154 ya? Ya. Nah. Berarti kan dibutuhkan mana? Berarti kan kalau lihat jadi ain difatkan sama si paswa ini di kepala, paswa di kepala itu. Ya pokoknya kalau yang difatah berarti babnya fa'ala, yang difatah ainnya. Gitu Mas. Kalau waqo kita tahu waqo itu wazannya fa'ala yaqilu. Waqo yaqi, ya kan? Kemudian waliya bab tadi yang harus kita tasrif fa'ila yaqilu, waliya yali, ya. Waliya yali wilayatan. Berarti fa'ila yaqilu dia. Intinya di fi'il madinya ya. Di fi'il madinya di situ. Fa'ala kalau yang fathah ainnya, kalau yang kasrah itu fa'ila. Kemudian syawal di situ kenapa di fathah ainnya? Karena dia babnya fa'ala ya ilu. Fa'ala ya ilu juga dia. Fa'ala. Kemudian qawiyah di kasrah karena fa'ila. Wazannya fa'ila, qawiyah. Itu hanya menunjukkan fi'il madinya Mas. Bukan mudhari'nya. Kalau mudhari'nya antum harus buka di sini lagi, contoh-contohnya lagi kalau ingin tahu. Tapi kalau udah hafal ya, alhamdulillah. Kalau udah bisa, udah hafal ya, waqo yaqi, maksudnya yaqilu. Kalau waliya yali, yaqilu juga. Kalau syawa yashmi, syawiya, syawa yashmi, jadi yaqilu.
Kalau qawiya yakwi, berarti yakwi semua ini kalau fi'il mudhari'nya. Cuma bedanya pada fi'il madhinya. Ada yang fa'ala, ada yang fa'ila. Ngerti ya? Ngerti Mas? Nah, terus satu lagi nakis, atau nakis itu deh. Di nakis kan nakis ya wawi, nakis ya i, nakis wawi, nakis ya i. Berarti kalau yang wawi aslinya huruf wawu, ya waza yang zu, maksudnya wawu dia. Yang ulu pak ya, yang zu aslinya yang zu, berarti yang zu dia, domah. Kalau yang ya i berarti apa? Kasrah, saroyas ri, iya dia aslinya. Berarti aslinya gozawa, wawu aslinya dia. Kalau sarosnya saroya, aslinya ya dia. Paham? Kalau sarwa kan faula wazannya. Sarwa itu faula. Ya, sarwa yasru. Kalau khasya yakhsha, fa'ila yaf'alu. Khasya yakhsha, fa'ila yaf'alu. Ada lagi ya? Ada lagi? Hah? Gimana? Mudah nggak? Bentar. Bentar kita jelasin lagi ya apa? Di pembahasan tasrif tuh hobi. Makanya tadi kan aku perhatikan tuh di bab-babnya ya. Nanti harus perhatikan bab-babnya. Bab fa'ala, ada bab fa'ila, ada bab fa'ula ya. Nanti yang akan menentukan perbedaan di sini. Ketika kita tasrif lughawi di fi'il madhi maupun mudhari'. Ya, ngerti Mas? Ngerti lah ya. Soalnya seperti ini apa? Jarang muncul juga. Ya, jarang muncul di apa? Di kitab-kitab juga jarang. Soalnya jarang. Ya, yang penting kita tahu saja. Kalau ada wawu berarti dia fa'ilnya dhamir hum gitu ya. Dhamir hum. Nanti kita tahu tasrifannya, kita tahu dhamir yang tersimpan pada fi'il tersebut. Itu. Ya, fungsinya untuk menerjemahkan nanti. Ya, fungsinya untuk menerjemahkan. Baik, gimana Pak Edi? Pertanyaannya Pak? Jelas Pak ya? Jelas, Insya Allah. Baik, kalau nggak ada cukup ya. Udah malam kayaknya Mas. Baik, ini ya Pak. Semoga yang kita pelajari bermanfaat dan mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dalam penyampaian. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.